Halo para lilik sebangsa tanah sebangsa air, jumpa lagi dengan si Sapi di Sapi dan Biung Tirah ya, di hari Jumat tanggal mbuh ora ngerti, dan cuaca di luar itu lagi mendung syahdu karena sudah ini mendung syahdu plus gerimis-gerimis hujan ya Lik ya, karena sudah 2 hari lebih. Tanggal selawe. Selawe saka Hongkong. Selawe apa nih? Selawe wis kawit jaman ora enak, tanggal selawe kepriwe? Wah, ngelipur Selasa. Salah. Hari ini kita mau bikin ayam ya. Harusnya ayam itu di Sama likur. Saya bahas tanggal baik. Hari ini kita mau masak ayam. Ayamnya harusnya dibungkusi dengan godong. Cuman berhubung di luar itu cuacanya lagi nggak bagus, jadi kita juga males meti godong, tapi kita tetap akan menggunakan daun pisang. Kita juga akan menggunakan daun jati. Kita modifikasi lah ya resepnya hari ini, karena resep kita itu tetap resep karo maju kameramennya itu lagi sakit gigi, stres ya. Dan pertama-tama Lik Tirah ngene. Kowe ora usah utak-utik sing nang kono kae menjorke wae. Ini Lik Tirah punya tomat, punya bawang merah, bawang putih, laos. Ini semua silahkan dirajangi, Yung. Dirajangi baik we, laos karo itunya semua ya. Untuk blimbing wuluh kita menggunakan 2 biji saja. Nanti kalau kurang kecut silahkan ambungi kelek-kelek Tirah baik ya. Kowe aja ceroboh sapi ngomong kelek-kelek agek masak. Kena kelek-kelek Tirah kecut. Wingi sore atus ya Lik Tirah ya. Wi ayu mbokku hari ini. Belum mandi. Pagi ini mah jangan harap mau mandi, orang hawanya. Tadi malam saya kumur-kumur menggunakan air sumur ya Lik ya. Itu langsung pada ngilu semua, lebih dingin dari air di kulkas. Dan pagi ini jangan tanya betiting itu rasanya banyune nang sumur. Iyalah. Ini kalau Lilike mau ikut-ikutan tapi tidak mempunyai daun jati, ya tidak usah menggunakan daun jati. Tapi kalau kebelet banget pengen menggunakan daun jati, silahkan gunakan angkak saja. Kalau angkak kayaknya akan lebih mudah dicari ya. Angkak itu apa sih Sapi? Angkak itu beras yang merah itu loh, yang bukan beras merah. Apa Lek? Itu tukul-tukul. Ditukul-tukul karena dirajang-rajang setelah. Ini Lik Tirah lagi ngerajangi. Ini kameramennya mendekat ini ya, sing utama sing dirajang-rajangi. Kalau wajah saya mah udah biasa ganteng. Nah, itu jeruk apa kuwi jenenge blimbing wuluh lagi dirajangi oleh Lik Tirah. Dan itu kecutnya ngalihin gambreng. Terus sambil Lik Tirah itu saya akan mulai memasukkan bahan-bahan ya. Kita masaknya kali ini tidak menambahkan minyak, tidak menggunakan kompor. Kita hanya akan menggunakan rice cooker. Ini rice cooker jenis Magicom. Saya sudah menaruh kameramennya mendekat pancen jelek banget hari ini kameramennya ya. Sudah mengasih daun pisang di dalamnya. Terus saya juga akan mengalasi lagi dengan daun jati. Ini daun jatinya muda ya Lik ya. Dah kita masukkan saja begini. Terus selanjutnya kita akan memasukkan sebagian ayam. Kita menggunakan ayam sebanyak telung prapat itu 3/4 kilo ya, nggak sampai 1 kilo. Kemudian saya akan masukkan cabai. Ini cabenya yang 3 utuhan. Kalau itu mau dirajang juga boleh, Yung lomboknya dirajang, Yung main ada pedes-pedes. Kemudian daun salam juga dimasukkan. Kelihatan nggak sih gambar itu? Kelihatan ya, walaupun mandan peteng ya. Ini karena cuaca memang gelap gulita tiada tara. Selanjutnya tomat juga saya masukkan biar saya mendekat. Nah, ini tomat saya masukkan begini ya. Ini kalau Lilike mau mau membungkusi satu-satu monggo, tapi saya nggak mau karena ini versi cepet, versi cemplang-cemplung ya. Jadi kalau Lilike mau menggunakan cara seperti saya, ini akan jauh lebih praktis. Saya juga masukkan blimbing wuluh di bagian tengah. Terus nanti selanjutnya ayam saya masukkan. Ini kalau ada jahe Lik, tambahkan jahe ya. Saya nggak ada jahe hari ini, banyaknya kencur, jadi saya nggak pakai. Oh iya, tadi ini ayamnya sudah dilumuri garam, diremet-remet, dicuci sampai bersih. Jadi ayamnya ini kesat, terus
bau anyirnya juga sudah jauh berkurang. Dan Likdira mandan kayak apa sih, kayak yang puasa 30 hari 30 malam tanpa buka dan sahur, mandan klentruk kayak gitu. Tapi hawanya memang sangat mendukung untuk tidur silik. Ini kameramennya mendekat ke sini, kita lagi ngerajangi bawang merah, bawang putih ya. Ini tidak ada acara ditumbuk-tumbuk, semuanya dirajang-rajang, bumbu cemplang-cemplung, pokoknya mudah sekali. Udah, kita ngeramukan ini dulu ya. Hello, kita jumpa lagi. Ada yang komentar, kamu tuh mau nyanyi apa mau konser? Mau kamu menggrek ya ora? Ini gara-gara makan kacang. Kamu itu mau masak atau mau nyanyi? Saya bilang mau konser. Karena lumrahnya orang bikin video mau masaknya masak, nyanyi ya nyanyi. Kalau saya mau ngebek juga bisa ngebek. Karena maksudnya kalau cuman masak-masak beginian sebenarnya di video lain juga udah ada, cuman kita versi stresnya saja ya Lik ya. Tapi kalau Lilik nggak suka yang bagian nyanyi-nyanyinya, ya nggak apa-apa, itu suaranya dipelankan saja. Aku rasa seneng channelmu sapi. Tonton channel Ewang Bae sing waras Lik ya. Dan bentar ini saya akan menambahkan lengkuas belum dimasukkan. Nah, ini saya rajang. Ini kameramennya sambil mendekat lah ya, Jan. Ini kameramennya hari ini pancen mandan Lola Lik, loading lambat ya. Kenapa bisa begitu? Orang di duitnya kali 20.000 nang dompet. Ini saya masukkan juga lengkuas, wis kabeh dirajangi ya Yung ya. Dah, sekarang saya akan memasukkan ini semua. Tuh, ada cabai, ada belimbing bulu, ada tomat, ada daun salam, bawang merah, bawang putih. Ntar ini saya masukkan semua ya. Ini belum menggunakan kita belum menambahkan gula pasir, micin, garam. Bentar, sabar Lik. Di resep ini kita menggunakan gula pasir saja. Tapi kalau Lilike mau beli gula Jawa, gula semut, gula aren, di tempatnya saya banyak. Tapi bentar dulu. Ini kita tambahkan gula pasir. Nah, gula pasir masuk mandan banyak sedikit lah ya saya pakainya ya. Ini untuk takaran sebenarnya disesuaikan dengan selera masing-masing baik. Ini saya tambahkan garam. Ini garamnya blondo-blondo. Nah, udah gampang lah nanti kalau itu kurang asin. Terus selanjutnya saya tambahkan micin. Mundur. Kurang ya wis kono tambahke meneh. Tambahke meneh kono. Likdira kan sukanya asin-asin. Hello. Kita jumpa lagi. Hello. Bahagiakah kini? Lama kau tak menyurati. Nih ya, saya tambahkan mangsako. Ini mangsako nih banyak kayak wis kabeh baik. Terus selanjutnya saya juga akan menambahkan santan. Ini santan yang saya gunakan santan penuh kepalsuan. Kenapa penuh kepalsuan? Karena ya bukan penuh kepalsuan sih, artinya bukan santan segar ya. Saya menggunakan santan yang model-model beginian. Ini sebungkus regane cuman 1.000 perak. Jadi tadi saya menggunakan 3 bungkus, kemudian saya tambahkan air. Kalau mau lebih asoy silahkan gunakan santan segar ya Lik ya. Saya menggunakan santan instan. Dan santan instannya ini santan instan yang bubuk. Kenapa menambahkan santan sapi? Ya karena memang resep masakannya modelnya begitu. Bentar saya ublek-ublek. Lama kau tak menyurati. Lupakah padaku kawan setiamu? Siapa itu
Jalan di sebelahmu, sweet sweet, membuat hatiku seakan cemburu. Saya tambahkan lagi daun ini di bagian atas, ya, godong jati. Ini saya berharap nanti panganannya warnanya jadi kayak merah-merah cantik. Harapan saya begitu. Tapi prakteknya nanti akan seperti apa? Nggak tahu. Selanjutnya saya tutup lagi dengan daun pisang. Dah. Sekarang saya menyiapkan magicom yang Hina Dina Nista Mariana. Kenapa Nista? Sudah menggunakan tuh. Ini bagian sebelah sininya entah kenapa bisa bolong, terus sama saya tutupi dengan plastik. Karena ada yang baru sapi, yang baru itu mereknya sama dengan ini tapi jelek. Mahal tapi jelek. Jadi kita kembali menggunakan magicom sing bisa elek cekek kayak gini nggak apa-apa, ya. Terus caranya cukup masukkan ini ke sini, terus langsung ditutup lagi. Ya udah, ini kalau udah ditutup tinggal dijeglekan ke bawah. Dah, ya ini sudah di-cook. Terus dimasaknya kurang lebih sekitar 30 menit, tapi 30 menitnya dihitung dari airnya mendidih, karena kan ini proses mendidihkannya juga ada sekitar 10 menitan, 10-15 menit ya. Ini saya tunjukkan buat para lilike yang mau beli gula Jawanya saya ya, tapi ini gula yang sudah, kalau yang ini sudah tidak dijual, maksudnya tidak dijual. Ini tuh sisa-sisa yang kelebihan timbangan. Kadang kan kita ngambil dari petaninya per 10 kilo. Nah ini ada kelebihan beberapa kali pengambilan, ini ada sisa, jadi kita taruh di dapur di tempat telik kira ya. Kalau contohnya mandan kurang cantik karena ya itu sudah ada remuk-remukannya di sebagian. Tuh Lik, ini adalah gula dagangannya saya ya. Ini gula yang produksi sekarang memang kebanyakan kecil-kecil gulanya. Rame-ramenya menghadap dari sini aja ngambilnya, biar gambarnya mandan terang. Ya kan, kalau kayak gini mandan terang kan. Ini gulanya memang kecil-kecil, ukurannya paling selebar diameternya ya, sebanyak 2 ruas jari itu, cilik. Jadi kalau 1 kilo gula beginian itu dapat sekitar 27 sampai 29. Kenapa saya tetap ngotot banget Lilike harus beli gula Jawa dari saya ya, dari produksi Cilacap? Karena kalau produksi Cilacap itu gulanya asli, gurih, dan kalau salah satu ciri gula asli tulik manisnya tidak nyambleng. Manis gula tapi nggak nyambleng kayak gula. Ada tuh gula yang harganya 17.000, 18.000, 15.000 sekilo itu. Wah, aku nek gawe kolek itu cukup menggunakan 3 butir, 2 butir udah manis banget. Itu gula pasir yang dipakai buat campuran gula gemblung ya. Tuh, ini kalau gula asli tuh nyul-nyulnya aja gampang tuh ya Lik ya. Dan kalau Lilike lagi hobi membahas organik, gula ini tuh 100% organik. Baik gula Jawa, gula aren, gula semut itu organik semua yang produksi kami dari Cilacap. Karena produksi dari Cilacap itu memang diawasi oleh pemerintah dan Likdera. Para dicopot kan ini berisik banget nih jajal. Likdera ini kek. Iyalah. Berisik. Suara merdu saya entah kedengaran entah enggak ya. Jadi kalau Lilike mau beli gula, monggo silahkan. Ordernya di Shopee, di Santo Sapi nama tokonya ya. Gula semut, gula aren, gula Jawa, oyek, manggleng, tepung mokap, tepung Garut. Silahkan order. Kalau untuk gadung kosong, asam Jawa kosong, oyek yang hitam kosong ya. Nanti kalau sudah musimnya datang saya akan jualan lagi yang barang-barang bestseller lainnya ya. Kalau untuk sekarang jualan saya gula memang meledak-meletup. Ya udah kita tunggu ininya dulu sambil saya menunggu juga orderan Lilike di Santo Sapi melalui aplikasi Shopee ya. Dan ini sudah
30 menit lebih sedikit lagi ya. 30 menitnya seperti yang saya bilang tadi dihitung dari airnya mendidih. Begitu sekarang kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, ini kondisinya masih memasak. Kita jeglekan saja ke atas ya. Ini kemebul. Hush. Tunggu sebentar, ini kameranya mandan blawur gambare. Nah, udah hilang. Ini kita lihat warnanya merah-merah lik, cantik ya. Entahlah, ini godongnya akeh temen sih. Tuh, kelihatan merah ya. Tapi ini akan saya videonya akan saya matikan sebentar, terus ini akan saya tumplek di mangkok atau di piring, nanti kita lihat hasil akhirnya. Cus Lik. Ini hasil akhirnya ya, setelah dituang ke dalam piring. Tuh lihat, kuahnya kental, warnanya merah, tapi ini merahnya bukan merah cabai, beda ya. Tuh, ayamnya juga sedikit-sedikit kemerahan, mandan-mandan pink begitu. Monggo silakan dicoba, saya yakin resep yang model stres begini belum ada di tempat lain. Sekarang kita makan ya. Ini lihat ayamnya, warnanya merah, cantik. Saya di sini juga makannya dengan sayur gendot. Kita lihat bagian dalamnya ayamnya. Tuh, ya. Daging kelihatan lembut sekali. Rizal, kita icipi Lik. Enak apa ora? Sedikit asam, enak. Ayamnya juga juicy ya. Ngayem gambreng asli. Saya cocok banget. Tidak ada aroma amis sama sekali ya. Monggo silakan mencoba. Ini ada butter-butternya pada sedikit karena tadi kan cabenya ada yang dipotong, terus yang utuhan juga batang apanya sih itu namanya, tangkai cabenya juga dibuang. Jadi ada butter pedesnya sedikit, ya tapi nggak pedes. Kalau anak-anak makan juga masih bisa. Ini kalau nggak ada yang mau makan di rumah ini, biar saya ngabisin. Asli enak. Monggo dicoba Lik, tapi kalau liliknya nggak ada daun jati, nggak usah pakai daun jati ya. Itu mirip-mirip garam asam tapi kasih stres. Terus cara mendokok liliknya jaga kesehatan, lagi musim hujan ya. Terus